Dari tempat ini kami menyapa saudara sekalian, Shalom. Selamat berjumpa kembali lewat ibadah online saat ini. Kita percaya dimanapun kita berada melakukan ibadah, kita percaya hadirat Tuhan ada di sana. Amin. Mari siapkan hati, siapkan tempat, siapkan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan beribadah pagi ini. Mari saya mengajak setiap kita terlibat langsung dalam berdoa, dalam menyembah, dalam memuji Tuhan. Bahkan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita dengan sungguh-sungguh melakukannya. Kita percaya kuasa ibadah akan menjadi bagian bagi setiap kita saat ini. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, mari satukan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, saat yang indah di mana kami boleh kembali berada dalam hadirat-Mu. Kami percaya dimanapun kami melakukan ibadah, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Di mana satu orang berkumpul, 2, 3 orang berkumpul, kami percaya di situ ada kuasa-Mu, ada bersama dengan kami. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengajak setiap kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Mari datang kepadanya. Kepada nama di atas segala nama. Di mana kita berseru, maka Dia akan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Tuhan kita, katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Mari sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Dia Allah, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, selamanya Kau Allah, selamanya Kau berkuasa, selamanya kerajaan-Mu tak tergoyahkan. Kau Allah Maha Kuasa, Kau Allah Maha Besar, tiada yang seperti-Mu, tak ada yang sama dengan-Mu Allahku. Kami menyembah Allah yang hidup, kami puji Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa selamanya, Allah yang kami tinggikan, Allah segala Allah tak tergoyahkan, Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Ajaib. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu, nama yang agung.
Tuhan, terima kasih. Kau sungguh nyata bagi kami, perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami. Allah, Engkau sungguh baik bagi kami. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Roh Kudus, Engkau sungguh nyata bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesusku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari katakan, ya Yesus baik, haleluya. Ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan, ya Yesus baik. Dia Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, katakan dengan sungguh-sungguh. Dia Yesus baik, Yesus baik buat kita. Sekali lagi, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, haleluya. Dia Yesus baik, puji Tuhan. Dia Yesus baik, Yesus baik buat kita. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, dan Allah yang terus menuntun setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Dia Tuhan yang terus menuntun kita. Dia Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Dalam keadaan apapun kita, Dia ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau dalam segala keadaan. Engkau Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang atau malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku.
Tuhanlah perlindunganku, baik siang maupun malam, siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan katakan ya Yesus. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Sungguh Dialah perlindungan kita, Dialah kekuatan kita, Dialah perisai kita. Tidak ada yang membuat kita takut, tidak ada yang membuat kita ragu. Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang maha dahsyat, maha besar, maha mulia. Kami mau terus menceritakan kemuliaan-Mu, menceritakan segala kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari ceritakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari beritakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lagi katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sungguh kuasa Allah dahsyat, luar biasa. Itu yang membuat kita selalu bangga untuk terus mengiring Yesus. Haleluya.
Haleluya. Mari siapkan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita terus memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Sebab dialah Allah yang sangat besar kuasanya, besar kasihnya. Sungguh dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang mustahil bagi kita. Allah sanggup melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Pujian ini kepada Tuhan sebagai doa kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Lakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Yesus sanggup. Dia sanggup.
Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya kepada hambanya. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali pagi ini kami mengucap syukur atas waktu, atas kesempatan yang Allah berikan bagi masing-masing kami untuk menghadapkan diri kami kepada Tuhan lewat ibadah di pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dan biarlah lewat pujian kami Tuhan disenangkan, Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Dan kami tahu sekarang bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami. Karena di atas pujian orang benar Allah bertakhta. Terima kasih Bapa, di hari Minggu ini, hari pertama di bulan Agustus, kami bersyukur bahwa Tuhan menghantar kami memasuki bulan kemerdekaan. Yang mana bulan ini bangsa kami akan kembali memperingati kemerdekaannya. Kami bersyukur bahwa bahwa kami merdeka bukan karena usaha manusia, tapi kami merdeka karena Tuhan yang memerdekakan kami. Yesus yang memerdekakan kami. Sebabnya biar hidup kami yang sudah dimerdekakan ini, kami mau pakai untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami mau pakai untuk mengasihi Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Mari buka hati kami selebar-lebarnya, agar supaya setiap benih yang hamba-Mu akan tabur ini jatuh di tanah hati kami yang subur, yang akan bertumbuh dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang sehat rohaninya, bertumbuh rohaninya di hadapan Tuhan, semakin dewasa dan semakin kuat menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Berkati firman ini sehingga menjadi berkat bagi yang mendengar, bagi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Semua yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak untuk tidak tertabur di hati kami, di pikiran kami. Tapi yang berasal dari Tuhan, biar tertabur dengan baik di dalam, haleluya, tanah hati kami pagi hari ini. Yang membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Semua tipu muslihat setan dan iblis yang mau coba mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang luar biasa membantu kami selama kami mendengarkan firman Tuhan. Selama firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diberi kepastian untuk kembali berharap dan mengandalkan Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu bersama-sama dengan saya. Katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali bisa beribadah, bisa memuliakan Tuhan satu sama lain. Haleluya, semua keluarga kita sehat, keluarga besar altar Philadelphia semua sehat dalam keadaan yang dilimpahi Tuhan dengan segala yang baik. Kita patut bersyukur, dan saya terlalu yakin bahwa 7 bulan kita sudah lewati di tahun ini, walaupun di tengah-tengah pandemi. Tetapi saya percaya kalau kita menang atau kita bisa melewati 7 bulan pertama di tahun 2021 ini, maka sisa, haleluya, beberapa bulan ke depan untuk kita, haleluya, mengakhiri tahun ini, kita pasti bisa melewatinya. Bukan karena kita, tapi kuasa Tuhan yang ada di dalam saya dan ada di dalam saudara. Pagi ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal 1. Hari ini kita akan belajar saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita akan membahas kitab Keluaran. Ya, mulai pagi hari ini di dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar, haleluya, kitab Keluaran. Dan pagi ini kita mulai Keluaran pasal 1
ayat 1 saudara yang dikasih oleh Tuhan sampai ayatnya yang ke-7 saya akan baca. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, judulnya adalah orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub, ayahnya. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Jadi masing-masing anaknya membawa istrinya dan membawa anaknya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naphtali, Gad dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Jadi ini gelombang yang masuk ke tanah Mesir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Satu rombongan yang besar yang masuk di tanah Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Jadi generasinya Yusuf di Mesir itu sudah tidak ada, mati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Sekali lagi saya baca firman Tuhan di ayatnya yang ke-7. Orang-orang Israel beranak cucu dari ke-12 anak Yakub dan beserta dengan istri dan anak-anaknya tadi yang masuk ke Mesir berjumlah 70 orang. Dan sebenarnya tidak 70 orang tetapi 75 semuanya karena ditambah Yusuf yang memang sudah mendahului mereka ke Mesir, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga jumlah mereka pada awalnya adalah 75 orang. Dan tak terbilang jumlahnya. Ini berkat Tuhan. Mereka bertambah banyak. Dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ya, saya percaya bahwa setiap kita tahu persis awal daripada cerita ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana Yakub atau Israel harus membawa keluarga besarnya berpindah dari Kanaan pindah ke Mesir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara kalau lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-42, 43 saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari pasal 42 ayatnya yang ke-5. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak-anak Israel sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Ini yang membuat Yakub atau Israel harus pindah ke Mesir karena ada kelaparan di tanah Kanaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Mesir waktu itu mengalami kelimpahan sesudah haleluya mengalami haleluya panen raya dan segala macam hal yang baik selama 7 tahun. Maka di Mesir, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tersedia banyak gandum yang dikelola oleh seorang yang bernama Yusuf. Dan orang ini adalah orang Israel atau orang Kanaan. Yang karena kehendak Tuhan tentunya. Maka saudara-saudaranya telah memperdayakan dia sampai dia harus mendahului ke Mesir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini tidak pernah berdiri sendirian. Ketika Allah melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini, seringkali di balik itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada rancangan Allah, ada kehendak Allah, ada maksud Allah yang akan digenapi di dalam seseorang. Dan ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yusuf ini seizin Tuhan, walaupun dengan tipu muslihat atau kejahatan, awalnya kejahatan dari saudara-saudaranya harus pindah ke Mesir. Tetapi sesudah haleluya peristiwa-peristiwa yang terjadi kelaparan di tanah, karena baru kita mulai melihat
tabir mulai terbuka sedikit, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa maksud Allah, tujuan Allah kepada Israel, kepada Yakub. Sehingga dari antara ke-12 anaknya ada satu yang tanda kutip bisa dikatakan jadi korban dari saudara-saudaranya adalah karena ada maksud Allah, ada kehendak Allah, ada rencana Allah yang akan digenapi atau yang akan diwujudkan secara ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan, haleluya, Yakub yang diwakili oleh anaknya yaitu Yusuf. Nah, sesudah terjadi demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di Mesir banyak gandum, maka Israel atau Yakub menyuruh anak-anaknya, haleluya, untuk pergi ke Mesir membeli gandum, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu semua itu. Dan waktu perjalanan pertama mereka kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membawa gandum untuk sekedar yang menghantar mereka untuk bisa hidup. Karena di tanah Kanaan tidak ada gandum, sehingga mereka harus bawa gandum sebagai bahan makanan bagi mereka. Haleluya, supaya bisa menyambung hidup. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Di dalam pasalnya yang ke-43, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, yaitu di Kanaan. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka Yakub atau Israel, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Jadi apa yang membuat awalnya Yakub, Israel, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memalingkan wajahnya, perhatiannya ke Mesir adalah kesusahan. Katakan kesusahan. Apa itu kesusahan? Adalah kelaparan. Di mana keluarganya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia, anak-anaknya, mantunya dan cucu-cucunya mengalami kelaparan. Karena hebat kelaparan terjadi di negerinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Alkitab menceritakan bahwa waktu perjalanan kedua dari saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka berbagai proses yang saya pastikan kita tahu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yusuf, haleluya, membuat mereka untuk kebingungan atau untuk melakukan sesuatu yang harus mereka lakukan, yaitu mereka harus berkata jujur, diuji di dalam segala hal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya, haleluya, Yusuf tahu bahwa ini saudara-saudaranya, dan waktu perjalanan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di pasal 45 Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya supaya saudara-saudaranya juga mengerti dan tahu persis. Dan setiap kali, haleluya, apa yang ditanyakan oleh seorang Yusuf kepada saudara-saudaranya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sehatkah ayahmu? Haleluya, selamatkah ayahmu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dan kita tahu sejarahnya bahwa saudara-saudaranya memberi jawab baik, sehat, dan lain sebagainya. Dan kemudian di pasal 46, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya, maka Yakub beserta anak-anaknya, mantu dan cucunya pindah ke Mesir. Haleluya. Mesir adalah gambaran dunia. Dengar baik-baik. Mesir adalah gambaran dunia. Dengar baik-baik. Mesir adalah gambaran dunia, kehidupan duniawi. Dan Israel sendiri adalah gambaran orang-orang percaya atau orang-orang kepunyaan Kristus, milik Kristus. Jadi saudara bisa direnungkan sejenak bahwa Yakub dan anak-anaknya harus meninggalkan Kanaan. Kanaan artinya tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tanah pilihan Tuhan. Tanah roti, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya dalam pengertian seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Seizin Tuhan, maka mereka harus mengalami kesusahan, kelaparan di tanah Kanaan.
Yang saya mau pastikan, ini bagian daripada ujian Tuhan, proses Tuhan. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bahwa apakah dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, dalam keadaan kekurangan, tetap kita mengandalkan Tuhan atau lari ke dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub memilih pindah ke Mesir. Memilih meninggalkan tanah Kanaan dan pindah ke Mesir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang saya bilang tadi, Mesir adalah lambang atau adalah dunia atau simbol dunia, di mana saya pastikan bahwa sebaik apapun kehidupan duniawi di pemandangan kita, buat daging kita, saya memberitahu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mau tidak mau, sadar tidak sadar, maka kita harus sepakat bahwa dunia itu tempat kesusahan. Ya, awalnya waktu bangsa Israel atau Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir. Karena di Mesir ada gandum, tanda kutip. Gandum untuk apa? Pemenuhan kebutuhan lahiriah kita. Ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan tertipu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rela meninggalkan Tuhan karena tertipu oleh keinginan nafsu duniawi. Rela untuk tidak hidup benar berkenan di hadapan Tuhan karena kemanisan dunia yang dilihat oleh mata yang ingin dia puaskan untuk tubuhnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun kalau kita lihat di dalam pembacaan kita pagi hari ini, kita akan masuk di dalam bahasan kita. Maka ternyata saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang walaupun memang lewat berapa ratus tahun, haleluya, berapa puluh tahun baru hal ini terjadi. Tetapi kembali lagi, bahwa dunia ini dan segala yang ada di dalam kemanisannya, itu berlaku sesaat atau hanya sementara. Enak sesaat. Tetapi pada akhirnya kehidupan duniawi akan membawa kita kepada kesusahan yang besar. Sehingga saya pastikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberitahu dunia ini adalah jebakan Batman untuk orang-orang, haleluya, dibuat susah, dibuat menderita. Saya terlalu yakin bahwa hanya di dalam Yesus, hanya ketika kita menaruh harap kita penuh kepada Tuhan, percaya kita penuh kepada Tuhan, maka kesusahan yang kita alami, dengar baik-baik, itu kesusahan sesaat. Karena kesusahan sesaat itu sedang mengerjakan kesenangan kekal, kesenangan yang berlangsung lama di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak sedikit orang percaya, seperti Yakub, kesusahan sesaat itu membuat dia harus menukar, haleluya, kesusahan sesaat itu dengan kesusahan yang berkepanjangan. Dengar baik-baik. Waktu kita mengalami kesusahan, waktu kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini, dan kita tinggalkan Tuhan, maka kita sedang menukar kesusahan sementara menjadi kesusahan yang berkepanjangan. Tapi saya percaya, waktu dalam kesusahan, waktu dalam pergumulan, waktu dalam kekurangan, waktu dalam sakit penyakit yang engkau hadapi, waktu di dalam berbagai-bagai soal yang tidak enak pada tubuh kita, yang tidak enak pada daging kita, kita tetap bertahan di dalam Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Maka saya memberitahu engkau sedang menukar kesusahan sesaat dengan kesenangan selama-lamanya. Haleluya. Iblis seringkali menipu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mesir adalah lambang dunia. Yang tentunya saya pastikan kita sepakat bahwa dunia ini adalah tempat kesusahan. Tidak mungkin ada yang enak selamanya di dunia ini, tidak ada. Tetapi kesenangan selama-lamanya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pagi ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Firaun melambangkan iblis atau pekerjaan iblis, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iya. Iblis mau mendorong kita untuk Mesir. Lari ke dunia. Haleluya, ada apa-apa tinggalkan Tuhan. Iblis mau berkuasa atas hidup kita.
supaya kita tinggalkan Tuhan. Tapi saya dorong jemaat Tuhan yang saya cintai, yang saya kasih dalam Tuhan, yang Tuhan kasih, yang Tuhan sayang. Mari jangan tinggalkan Tuhan di dalam seluruh hal atau segala hal yang kita hadapi di dunia ini. Seberat apapun mari datang kepada Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Nyanyikan, naikkan pengakuan-pengakuan iman kita, percaya kita yang kuat, yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Tinggal tunggu waktunya. Tapi manusia seringkali tidak sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jangan buru-buru. Tinggalkan Tuhan. Ya udah, saya pikir di dalam Tuhan semua jadi baik, semua jadi enak. Haleluya. Kalau demikian ini, aduh, lebih baik tinggalkan Tuhan. Sayang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Engkau sedang menukar kesusahan yang singkat dengan kesusahan yang berkepanjangan. Karena waktu engkau tinggalkan dunia. Saya memberitahu, engkau sedang memulai kesusahan yang berkepanjangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kau tinggalkan Yesus, kau memulai kesusahan yang berkepanjangan di dalam hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Yakub dan anak-anaknya, mantu dan cucunya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik bahwa mereka tidak ada dalam kesulitan-kesulitan yang sempurna. Saya bilang tidak ada kesusahan yang sempurna. Kenapa? Waktu mereka pindah ke Mesir, maka mereka masih pindah dengan kambing domba, ternak mereka yang amat banyak. Sehingga waktu mereka sampai di Mesir, mereka sampai di Gosem, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan tanah Gosem adalah tanah yang cocok untuk pengembalaan. Iya, Yusuf tunjukkan mereka bahwa tinggal di situ dan oleh Yusuf memohon, haleluya, memberitahukan kepada saudara-saudaranya nanti kalau ditanya oleh Firaun seperti ini dan lain sebagainya, maka minta supaya kalian tinggal di Gosem karena tanah itu tempat pengembalaan yang bagus. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena Yakub dan anak-anaknya punya banyak, haleluya, ternak yang harus dipelihara. Makanya saya bilang tadi sebenarnya kesusahannya bukan susah-susah banget karena hanya gandum yang kurang. Bukankah saudara yang dikasih oleh Tuhan kalau toh cuma gandum, maka kan bisa pulang pergi ke Mesir untuk membeli tetap tinggal di tanah Kanaan. Tetapi pelajaran ini, hal ini harus terjadi supaya menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan bahwa dalam dalam segala hal yang kita hadapi di dunia ini, kesusahan, penderitaan, masalah yang kita hadapi, jangan tinggalkan Tuhan. Itu intinya. Firman Tuhan ini atau hal ini harus terjadi supaya jadi peringatan dan pelajaran buat kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Engkau yang sudah pilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau yang sudah pilih Tuhan sebagai penguasa hidupmu. Engkau yang sudah pilih Yesus, mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Tetap tinggal di dalam Yesus selama-lamanya. Saya pastikan bahwa orang percaya seringkali mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus. Salib. Apakah Yesus, haleluya, mengalami salib selama-lamanya dalam waktu yang berkepanjangan? Tidak. Tetapi sesudah salib ada kemuliaan Bapa kekal sampai selama-lamanya diterima oleh Yesus. Seringkali anak-anak Tuhan, saya dan saudara diizinkan oleh Tuhan untuk melewati padang gurun hidup ini. Seakan-akan, seolah-olah kita sendirian. Tuhan tinggalkan kita, seolah-olah tanda kutip. Tapi saya memberitahu Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah sedang mempersiapkan saya dan saudara untuk menerima berkat yang lebih dari Tuhan. Untuk menerima kepercayaan yang lebih dari Tuhan. Untuk menerima promosi yang lebih dari Tuhan. Untuk menerima peninggian yang lebih daripada Tuhan. Tapi kita tidak sabar. Sabar.
Waktu kita sedang diproses, saya percaya di balik semua proses, di balik salib, di balik proses yang kau alami saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau akan melihat Allahmu berperkara dengan ajaib di dalam hidupmu. Engkau yang sakit, mari belajar, katakan Tuhan, engkau baik, engkau luar biasa, jangan mengeluh. Jangan yang kau kembangkan keluh kesah, sungut-sungut sedih, aduh payah. Kok saya yang alami, kenapa bukan orang lain yang alami? Kalau Tuhan izinkan itu terjadi di dalam dirimu, karena Tuhan mau memperlihatkan kepadamu bahwa Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa buat hidupmu, bukan buat orang lain. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelajaran kita, di dalam Keluaran pasal 1 ini, mengingatkan kepada kita, yang pertama adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sesusah apapun, seberat apapun pergumulan kita, mari semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Jangan semakin mendekat ke Mesir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pasal 1, orang Israel ditindas di Mesir, pasti. Apa artinya ditindas? Artinya mengalami kesusahan dan kesusahan dan kesusahan. Kesusahan yang begitu berat terjadi di Mesir. Dan saya pastikan, waktu kita pilih dunia tidak memilih Tuhan, maka kesusahan berat sedang menunggu saya dan saudara. Tapi saya pastikan, seberapa kita yang beribadah pagi hari ini, haleluya, kita mau pilih tetap tinggal di dalam Tuhan, selama-lamanya tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, persoalan masalah yang kita hadapi tidak selama-lamanya. Tidak ada pergumulan, tidak ada masalah yang kekal. Yang kekal hanya Yesus Kristus Tuhan. Kasihnya kekal, cintanya kekal, kebaikannya kekal, mujizatnya kekal buat setiap kita. Ingat, jangan tinggalkan Tuhan di dalam setiap hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Yang kedua, ingat, persoalan masalah yang kita hadapi tidak kekal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kebenaran yang kita pelajari pagi hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam kesemua hal yang kita hadapi, karena kita tahu kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, dan kita tahu firman Tuhan, kesusahan tidak selama-lamanya. Maka yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai buka matamu, pandang Yesus. Jangan pandang Mesir. Jangan lihat Mesir. Oh, di Mesir banyak gandum. Di dunia banyak yang enak. Banyak enak. Tetapi iblis sedang menipu kita. Iblis sedang memanipulasi kita untuk kita terjebak mengikuti dunia. Dan waktu kita sudah dikuasai oleh dunia dan segala kemanisan di dalamnya, nanti saudara menderita. Sehingga yang ketiga pagi hari ini, dalam setiap hal buka mata dan pandang Yesus. Pandang Yesus. Yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan dalam kesusahanmu. Yang kedua adalah kesusahan tidak selama-lamanya. Ada waktunya untuk berhenti. Waktu saya dan saudara sudah berkata, hidupku adalah Kristus, untuk Kristus. Waktu iman kita mulai melihat dan terbuka, maka kesusahan akan undur dari kita. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini yang terakhir, mari pandang Yesus dalam setiap hal yang kita hadapi. Jangan pandang dunia. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pandang pada Yesus. Hati bersuka, pandang Yesus. Hai keluarga, kalau ada susah, kalau ada pergumulan yang kau sedang hadapi hari ini, mari bawa keluargamu untuk pandang Yesus. Pandang Yesus. Dia Allah yang tidak berubah. Tetap sama. Kalau dulu
Tuhan tolong kita hari ini, Tuhan tolong esok, Tuhan pasti tolong. Jadi jangan pandang ke Mesir sehingga kita akan mengambil keputusan ya pindah, tinggalkan Tuhan, tidak. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan Tuhan, dan yang kedua adalah kesusahan tidak berlangsung lama atau tidak kekal di dalam hidup ini. Yang ketiga adalah mari selalu pandang kepada Yesus. Pandang Yesus. Mari seluruh jemaat yang saya kasih dan cintai di dalam Tuhan. Bagian akhir adalah pelajaran ini membuat kita untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tidak pernah hanyut di dalam kesusahan karena itu sementara. Dan yang ketiga, supaya setiap kita memandang kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami telah belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Tolong kami dalam menghadapi dunia yang susah, dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Untuk kami tidak meninggalkan Engkau. Tetapi semakin kami susah, semakin kami mau membawa hidup kami mendekat kepada Tuhan, sumber kehidupan, sumber segala yang baik, sumber segala berkat. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kesusahan duniawi atau kesusahan badani yang kami alami hari-hari ini, baik itu sakit, baik itu kekurangan, baik itu pekerjaan yang sulit, kami percaya itu sementara karena kesusahan tidak berlangsung kekal. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, mampukan kami meloncat, haleluya, berdiri kokoh, berdiri kuat di dalam Tuhan, menghadapi badai kehidupan ini, tidak goyah, tidak berputus asa. Tidak, haleluya, cepat-cepat mengambil satu keputusan yang keliru. Tapi kami mau tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, ke dunia, kesusahan dunia mau menutup mata kami untuk tidak melihat pemeliharaan Allah. Tapi pagi hari ini, hamba berdoa bagi setiap kami, buka mata rohani kami untuk memandang Yesus yang memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memelihara kami. Orabakor yandaya basyanda. Hikmatoko yang mahandaya bakor yandaya basyanda ya Bapak. Herabakor yandaya. Engkau Allah yang kekal Tuhan. Kekal dalam memelihara kami. Kekal dalam membela kami. Kekal dalam menolong kami. Kekal dalam, haleluya, memberikan kepada kami mujizat. Sebabnya buka mata rohani kami hari ini untuk tidak terbuai dengan manisnya dunia, tetapi buka mata rohani kami untuk memandang kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan tersedia semua hal yang kami perlukan, yang kami butuhkan selama kami hidup di dalam dunia ini. Sebabnya hamba berdoa bagi seluruh jemaat GBI Altar Philadelphia, bahkan semua saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan yang sedang bersama-sama dengan kami menikmati ibadah ini. Buka mata rohani kami, mampukan kami melihat Yesus di tengah-tengah kesulitan kami. Yesus besar, Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Mata rohani kami terbuka hari ini. Kami punya Yesus. Engkau punya Yesus, engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan. Hari ini buka matamu, pandang Dia. Dia Tuhan yang tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah, Dia tidak berubah. Pandang Dia, harapkan Dia, gantung hidupmu kepadanya. Haleluya. Andalkan Dia dalam segala hal yang engkau hadapi, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Pembelaan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Seluruh jemaat Tuhan, di pagi yang indah ini, di ibadah pertama di bulan Agustus ini, Bapa di sorga, engkau mengajar kami untuk tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap hal yang kami hadapi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ibadah-ibadah yang sedang berlangsung di rumah masing-masing, di mana 2-3 orang atau sekelompok umat-Mu bersama-sama dalam ibadah ini, hamba berdoa berkat Tuhan turun atas rumah-rumah tangga, berkat Tuhan turun atas pribadi lepas pribadi. Kami terima berkat rohani yang luar biasa daripada Tuhan hari ini untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Tidak
membawa Tuhan hanyut dengan masalah. Karena masalah hanya sementara dan tetap membuka mata kami untuk memandang kepada Yesus. Amba berdoa berkat ibadah turun atas setiap jemaatmu pagi hari ini dimanapun mereka sedang beribadah. Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan minumanmu. Haleluya. Dan menjauhkan dari tubuhmu segala sakit penyakit. Berkat ibadah ini hamba berdoa turun atas setiap jemaat, turun atas setiap rumah tangga jemaat, turun atas setiap orang. Haleluya, yang bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih, 1 minggu ke depan umatmu akan kembali beraktivitas sebagai pengusaha yang bekerja di pabrik, di kantor, yang membuka toko, anak-anak kami yang bersekolah online. Kami percaya hari ini Tuhan bahwa berkat Allah telah turun atas hidup kami yang akan mengawal seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Sehingga apa saja yang kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan limpah dengan berkat-berkat Allah. Terima kasih, berkati pekerjaanmu yang ada di tempat ini. Haleluya, doa hari Rabu, doa puasa hari Jumat, dan ibadah raya hari Minggu tanggal 8. Tuhan berkati. Semua kami pertaruhkan kepada Kristus. Kami rindu pelajaran-pelajaran yang manis. Tuhan terus bukakan bagi kami supaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati GBI Altar Philadelphia di tempat ini di Pasar Baru. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala Pak Agai Titus Andoyo bersama Tante Eli. Apa saja dikerjakan dalam pelayanannya, dalam usahanya, kami percaya Allah sumber dari berkat-berkat itu memberkati ibadah, memberkati hidup mereka. Dan seluruh jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini telah melayani Engkau, WL, pemain musik, urapi, yang merekam Tuhan, semua diurapi, tim doa semua diurapi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur beberapa jemaat yang terpapar dengan COVID-19. Tapi kami bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Satu persatu Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dalam pemulihan, pulihkan secara sempurna. Lewat apa yang kami alami di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Itu akan membuat kami semakin mengenal Allah. Bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kami tidak pernah sendirian dalam menghadapi hidup ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan dari pusat sampai tingkat yang terendah. Berkati usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah supaya mendatangkan hasil yang luar biasa karena diberkati oleh Tuhan. Supaya penyebaran virus corona boleh melandai, bahkan kalau boleh terhenti di muka bumi Indonesia yang kami kasih Tuhan. Berkati vaksinasi yang sementara berlangsung. Semua orang yang sudah menerima vaksin Tuhan, antibodi mereka akan terbentuk dan menjadi kuat menghadapi virus-virus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, kami percaya Indonesia Tuhan berkati, Indonesia Tuhan pulihkan. Di waktu yang akan datang kami rindu melihat Indonesia yang maju, Indonesia yang limpah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga masyarakatnya akan hidup di dalam sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, turunlah atas hidup kita segala berkat yang terbaik dan terindah dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pemeliharaan oleh kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, pengembalaan agung dari Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, memimpin dan menyertai kita semua dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat.